there's not much to do when all I can is thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Yang pernah ngalamin lantainya udah dipel tapi justru lantainya itu malah bau amis dan pas diinjak malah lengket. Sini aku ajarin cara ngepel yang benar agar hasilnya itu lantai jadi kinclong sampai bisa untuk ngaca dan tentunya keset anti bau amis. I hope that you are safe and that I will see you soon. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan atau mencuci kain pel sebelum kita gunakan. Karena bisa saja bau amis itu ditimbulkan dari kain pel yang kotor. Nah, untuk mencucinya pun nggak perlu menggunakan sabun yang aneh-aneh ya teman-teman. Cukup dengan sabun cuci piring, kain pel ini udah bisa keset dan tentunya bakal menghilangkan bau amis. Soalnya kan dari sabun itu sendiri mengandung jeruk nipis. Nah, langkah berikutnya kita gunakan air hangat, nggak perlu air panas, air hangat juga udah cukup. Kita kasih sedikit cuka makan. Nah, cuka makan ini bisa membuat hasil pelnya itu benar-benar kinclong, bisa keset juga. Yang telapak tangannya takut kasar boleh menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Diperas sampai benar-benar airnya itu tidak ada yang menetes. Soalnya ini juga sangat berpengaruh. Ketika kita mengepel dengan lap yang terlalu basah, hasilnya itu nanti bakal menimbulkan noda-noda air. Bukannya bersih, bukannya kinclong, malah kusam. Nah, kemudian aku gunakan lap kering ini di kaki sebagai pengeringnya biar nanti lantainya itu nggak lama basahnya. Dengan seperti ini akan membuat hasilnya pun lebih kinclong lagi. Nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that Nah, untuk ngepel lantai ini memang terlihatnya mudah dan sepele ya teman-teman. Itu pun rutinitas harian kita. Jadi usahakan ngepelnya itu harus benar-benar sesuai dengan aturannya. Jangan sembarangan gitu ya teman-teman. Bukannya bersih, lantai kita malah nanti lengket. Nah, aku juga udah jarang gitu menggunakan pengharum untuk ngepel gitu. Soalnya ketika kita menggunakan pengharum yang terlalu berlebihan, hasilnya itu nanti pas diinjek lantainya malah lengket. Apalagi kalau kita nginjeknya dalam keadaan kakinya itu basah. Alhamdulillah dengan hanya satu bahan tadi yaitu cuka, ini hasilnya benar-benar kinclong dan keset banget. Tapi ada juga sih yang tutorialnya itu untuk sabun cuci piringnya langsung gitu digunakan di ember menggunakan air. Ada juga yang menggunakan pengharum untuk ngepel gitu. Mungkin bisa juga ya teman-teman, aku belum pernah nyoba. Nah, ini aku cobain gimana kesetnya lantai aku setelah dipel menggunakan cuka makan ini. I hope that you are safe and that I will see you soon. Untuk lantai yang berdebu dan kotor itu harus disapu terlebih dahulu sebelum dipel. Nah, ini kita ke bagian depan rumah aku. Di sini menggunakan lantainya granit, kalau yang di depan itu keramik, tapi sama aja sih teman-teman. Cara membersihkannya itu cukup dengan bahan-bahan yang tadi aku gunakan untuk ngepel keramik. Love to hear your Nah, setelah semuanya disapu sampai bersih, jangan lupa kain pelnya itu dibilas kembali. Karena tadi kan udah bekas ya teman-teman. Nah, ini kita peras lagi sampai airnya itu benar-benar nggak menetes. Kalau misalkan kita menggunakan lap kering di kaki seperti ini, jadi ngepelnya itu maju. Biasanya kan kalau ngepel tanpa lap kering di kaki itu mundur ya teman-teman, soalnya takut keinjek lagi bagian keramik yang sudah basah atau sudah dipel. Tapi kalau ini sebaliknya, justru yang udah dipel, yang basah tadi kita keringkan dengan lap kering seperti ini. Nah, dengan seperti ini pun lebih mudah lagi terutama yang punya anak kecil. Jadi lantainya itu benar-benar cepat kering, jadi lebih aman.
Nah, alhamdulillah ini tuh jadi kinclong banget, lebih keset juga, lebih enak. Pokoknya teman-teman harus mencobanya. Alhamdulillah cara seperti ini udah lama aku lakukan dan itu aman untuk keramik maupun granit. Nah, kalau untuk membersihkan keramik bagian garasi, bagian bawah ini, jadi aku bedakan, sapunya dibedakan, untuk empelannya juga dibedakan. Nah, kalau ini lumayan kotor soalnya kan sendal juga biasa naik ke atas, ada motor juga, ada mobil. Nah, ini kebetulan lagi nggak ada gitu ya teman-teman. Makanya aku geser-geser dulu sekira-kiranya yang bakalan menghalangi kayak pot-pot ini. Kemudian kalau motor itu susah ya teman-teman, nanti aku suruh anak aku untuk dikeluarin. Nah, ini juga ada tetangga di sini, aku ngobrol-ngobrol dulu sebentar sambil kerja gitu ya teman-teman. Kalau tetangga aku udah tahu aku ini seorang konten kreator, jadi dia udah ngerti, bahkan suka ngebantuin juga. Nah, kalau ini untuk keramik ini karena kotor banget, aku gunakan air hangat, sabun sunlight, kemudian aku tambahkan citron atau citrit acid. Nah, teman-teman itu sering banget bertanya di mana belinya untuk citron atau asam sitrat ini ya teman-teman. Itu tuh belinya banyak banget di toko-toko bahan kue, karena itu merupakan salah satu bahan untuk membuat kue. Biasanya digunakan untuk membuat es, atau waktu kemarin aku tuh membuat manisan dari pepaya ya teman-teman. Itu juga asamnya itu ditambahin dari ini. Bisa juga untuk bahan membuat permen, jadi asamnya tuh dari citron. Nah, karena ini sifatnya untuk pembersihan deep clean gitu ya, makanya aku gunakan dalam keadaan lantainya itu masih kering. Jadi nanti bakalan disiram menggunakan air. Nah, kalau untuk membersihkan di bagian garasi ini memang ini deep clean ya teman-teman. Jadi membersihkannya itu secara mendalam. Mumpung mobilnya nggak ada, aku bersihkan. Yang tadinya ini tuh sendal dibawa ke atas, nanti kita bisa duduk-duduk setelah dibersihkan menggunakan bahan-bahan yang tadi. Nah, ini semuanya kita ratakan. Setelah itu dibiarkan beberapa saat aja, gak usah lama-lama. Kemudian siram dengan air. Nah, di sini aku menggunakan air dari kolam, itu tuh air hujan. Kemarin hujan udah beberapa hari di rumah aku, lumayan lebat juga, sampai kolamnya itu melebar ya teman-teman. Nah, sekarang mau aku siram-siram untuk kolamnya. Soalnya kan lama-lama air menggenang, takutnya banyak nyamuk. Jadi aku mau habiskan, mau siram-siram juga ke motor, ke tanaman. Tadinya mau dihabisin, tapi ternyata memang airnya itu cukup banyak. Jadi kalau sekedar ngepel garasi ini lebih dari cukup. Nah, ini udah beberapa ember aku ambil gitu ya teman-teman. Jadi air ini tuh sekali lagi air hujan, bukan air sumur. Kalau air sumur sayang banget kalau misalkan menggunakan air sebanyak ini. Nah, ini kesempatan ya teman-teman, sekalian buang air tapi juga kita gunakan untuk ngepel. Jadi lebih bermanfaat. Nah, setelah tadi air citronnya kita bilas, kita siram dengan air dari kolam. Kemudian airnya itu sedikit-sedikit aku sapuin supaya cepat kering gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan citron ini udah gak bisa diragukan lagi. Ini sangat ampuh untuk membersihkan, terutama untuk keramik. Oh ya teman-teman, jadi nggak sembarangan ketika kita ngepel lantai. Yang pertama, kain pelnya itu harus benar-benar kita jaga. Jadi setelah digunakan memang semestinya dicuci. Jadi pas digunakan itu jangan sampai ditaruh di ember sampai berhari-hari, nantinya bakalan bau bangke ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita cuci pakai sabun, kemudian dijemur sampai kering.
Jadi kalau udah kering pas kita gunakan lagi itu benar-benar bakal lebih terawat gitu ya teman-teman. Nah setelah kering disimpan, boleh juga digantung. Nah kalau aku memang suka digantung, kita gantung di tempat yang kering, jangan di tempat yang basah atau lembab. Jangan juga sampai terkena air hujan ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan sering terkena air, lama-kelamaan bakalan rusak. Nah kalau aku supaya lebih awet itu empelannya, jadi aku tuh biasanya mencopot dari tongkatnya. Jadi kalau digantung atau misalkan kita rendam dengan tongkat-tongkatnya itu lama-kelamaan bakalan rapuh. Di dalamnya itu kan ada kayunya. Kalau kayu sering kena air bakalan cepet rapuh. Nah aku udah lama banget menggunakan empelan ini, yang dua ini ya teman-teman, yang aku gunakan untuk bagian bawah sama bagian atas di rumah aku. Alhamdulillah sampai saat ini masih awet, walaupun itu tuh warnanya udah butek. Insya Allah nanti mau aku bersihkan sampai benar-benar kinclong seperti baru lagi. Nah kemudian cara ngepel yang benar, kita gunakan air yang bersih. Kalau misalnya ngepelnya menggunakan ember, ketika airnya itu udah benar-benar butek, udah kotor, maka harus segera diganti dengan yang baru. Jadi jangan sampai airnya itu diulang-ulang, pelannya dibersihkan dengan air yang udah butek. Sama aja kalau kayak gitu ya teman-teman, itu tuh memindahkan air kotor ke lantai. Nah jangan lupa juga ember untuk ngepel, semisalnya kita menggunakan embernya itu yang khusus. Ada kan pelan sekarang itu yang sama ember ya teman-teman, yang bisa langsung diputar. Nah itu harus dijaga juga embernya, jangan sampai airnya berhari-hari ditaruh di ember sampai udah bau. Jadi setelah digunakan itu langsung buang airnya, kemudian keringkan si embernya. Ember juga itu berpengaruh. Ketika kita menggunakan ember yang kotor, otomatis empelannya pun bakalan berbau dan hasil ngepelnya pun gak bakalan bersih. Kemudian ketika mau menggunakan pengharum untuk ngepel, kita harus benar-benar memilih pengharum yang berkualitas. Jangan sampai yang hasilnya itu lengket ya teman-teman. Jadi jangan terbuai dengan bau harumnya, soalnya wanginya itu palingan ketika masih basah, tapi pas udah kering baunya itu bakalan berubah menjadi bau amis. Kalau misalkan pengharum lantainya itu tidak berkualitas, makanya harus benar-benar mencari yang bagus ya teman-teman. Kalau aku memang lebih suka dan ngirit juga ketika nggak menggunakan pengharum untuk ngepel kayak gini. Kalau misalnya menggunakan pengharum, aku lebih suka menggunakan Wipol. Jadi baunya itu atau harumnya itu benar-benar enak. Itu tuh kayak aromaterapi gitu ya teman-teman. Tapi itu juga nggak sering. Nah untuk di daerah bawah ini sering aku gunakan aroma kayak Wipol gitu. Soalnya selain bisa membuat harum, katanya itu juga bisa menjauhkan rumah kita dari hewan-hewan kayak ular gitu ya teman-teman. Mereka itu paling gak suka dengan bau-bauan kayak Wipol gitu. Nah setelah tadi aku pel, kemudian aku keringkan, ini menggunakan kain pel yang kayak gini supaya cepat kering, takut mobil keburu datang. Alhamdulillah ini hasilnya sudah terlihat ya teman-teman. Yang asalnya tadi butek banget sekarang udah kinclong. Jadi kalau keramik yang bersih sama keramik yang kotor itu perbedaannya nyata banget. Kalau yang kotor itu nggak terlihat kayak gini ya teman-teman. Kalau udah bersih, udah keset, udah kelihatan. Nah ini aku mau coba, mau duduk di sini, kemudian aku mau pegang-pegang keramiknya. Permukaan atasnya itu walaupun bertekstur tapi udah menjadi halus. Semoga video yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.